Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Idris dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika dengan topik dinamika, yaitu ilmu tentang gerak dan gaya. Materi ini sangat penting karena merupakan dasar dari hampir semua fenomena fisika yang berkaitan dengan gerak benda di alam semesta. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab terjadinya gerak suatu benda. Nah, kalau kinematika membahas bagaimana benda bergerak, maka dinamika membahas mengapa benda tersebut bisa bergerak. Dengan kata lain, dinamika menelusuri hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda. Semua gerak yang kita lihat, dari jatuhnya bola sampai orbit planet, memiliki satu penyebab utama, yaitu gaya. Gaya dapat kita definisikan sebagai dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda, yang dapat mengubah keadaan geraknya atau bahkan bentuknya. Dalam fisika, gaya termasuk besaran vektor. Artinya, gaya tidak hanya memiliki besar, tapi juga arah. Satuan gaya adalah Newton, di mana 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Artinya, gaya sebesar 1 Newton mampu memberikan percepatan 1 meter per sekon kuadrat pada benda bermassa 1 kg. Hukum Newton. Hukum pertama, kelembaban. Hukum Newton pertama disebut juga hukum kelembaban atau inersia. Hukum ini menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Secara sistematis, ditulis F sama dengan 0, yang artinya resultan gaya sama dengan 0. Sebagai contoh, ketika mobil direm mendadak, tubuh penumpang akan terdorong ke depan karena tubuh berusaha mempertahankan keadaan geraknya. Fenomena ini membuktikan adanya sifat kelembaban pada benda. Selanjutnya ada hukum 2 Newton atau percepatan. Hukum kedua Newton menjelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang ditimbulkan. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Misalnya, saat kita mendorong sepeda dan mobil dengan gaya yang sama, sepeda akan lebih cepat bergerak karena massanya jauh lebih kecil dibandingkan mobil. Selanjutnya, hukum ketiga. Hukum ketiga Newton yaitu aksi-reaksi. Hukum ketiga berbunyi, setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama, besar namun berlawanan arah. Ini berarti gaya tidak pernah bekerja sendirian, selalu ada pasangan gaya, aksi, dan reaksi. Contohnya adalah pada roket. Gas hasil pembakaran keluar dari bawah sebagai aksi, dan reaksi yang berlawanan mendorong roket ke atas. Konsep ini juga terjadi ketika kita berjalan. Kaki mendorong tanah ke belakang, dan tanah mendorong kita ke depan. Selanjutnya adalah jenis-jenis gaya. Dalam dinamika terdapat berbagai jenis gaya yang bekerja pada benda. Pertama, gaya berat, yaitu gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah. Kedua, gaya normal, yaitu gaya dari permukaan yang menahan benda. Ketiga, gaya gesek yang menentang arah gerak. Keempat, gaya tegangan tali yang muncul pada benda yang dihubungkan dengan tali. Kelima, gaya pegas yang mengikuti hukum Hooke. Yang terakhir, gaya sentripetal yang mempertahankan gerak melingkar. Semua gaya ini bekerja bersamaan dalam berbagai sistem mekanik. Adapun gaya berat dan normal. Gaya berat adalah gaya yang bekerja ke bawah akibat pengaruh gravitasi bumi, dan besarnya adalah W sama dengan M dikali G. Sedangkan gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan benda untuk menahan beban di atasnya. Pada bidang datar tanpa kemiringan, besar gaya normal sama dengan gaya berat. Namun pada bidang miring, gaya normal menjadi lebih kecil karena sebagian gaya berat digunakan untuk menarik benda menuruni bidang. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang menentang arah gerak benda. Besarnya gaya gesek ditentukan oleh koefisien gesekan permukaan dan gaya normal, dengan rumus F sama dengan konstanta dikali N. Ada dua jenis gaya gesek statis dan gesekan kinetis. Gesekan statis menahan benda agar tidak mulai bergerak, sedangkan gesekan kinetis bekerja ketika benda sudah mulai bergerak. Gesekan sangat penting, misalnya pada rem kendaraan atau agar kita bisa berjalan tanpa tergelincir.
Selanjutnya ada gaya pegas atau hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dengan rumus F sama dengan min K dikali X. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah pegas selalu berlawanan dengan arah regangan. Contohnya bisa kita lihat pada ketapel, per atau suspensi mobil, di mana semakin besar regangannya, maka semakin besar gaya pemulih yang timbul. Selanjutnya, gaya pada bidang datar dan miring. Pada bidang datar, resultan gaya dihitung dari gaya tarik dikurangi gaya gesek, yaitu F sama dengan F dikurang F sama dengan M dikali A. Sedangkan pada bidang miring tanpa gesekan, percepatan benda ditentukan oleh komponen gaya berat yang sejajar bidang, yaitu A sama dengan G sin theta. Jika bidang miring memiliki gesekan, maka rumusnya menjadi A sama dengan G sin theta dikali konstanta cos theta. Dengan memahami ini, kita bisa menghitung kecepatan benda yang meluncur di bidang miring atau jalur landai. Selanjutnya, sistem benda terhubung pada katrol. Sistem dua benda dihubungkan dengan tali katrol perlu memperhatikan gaya tegang tali dan gravitasi yang bekerja pada masing-masing benda. Gaya tegang pada tali sama besar di kedua sisi, dan percepatan kedua benda juga sama. Percepatan sistem bisa dihitung dengan rumus A sama dengan M2G dikurang M1G per M1 ditambah M2. Sistem katrol sering digunakan untuk meringankan beban dalam dunia teknik dan fisika terapan. Selanjutnya, dinamika gerak melingkar. Pada gerak melingkar beraturan, arah gerak benda terus berubah walaupun kecepatan linear tetap. Hal ini menunjukkan adanya percepatan sentripetali yang arahnya menuju pusat lingkaran dengan rumus A sama dengan V kuadrat per R. Gaya yang menyebabkan percepatan ini disebut gaya sentripetal. F sama dengan M dikali V kuadrat per R. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada mobil yang berbelok, ember yang diputar di atas kepala atau satelitnya mengorbit bumi. Selanjutnya yaitu hubungan energi dan gaya. Dalam dinamika, gaya berkaitan erat dengan energi karena dapat melakukan usaha. Usaha atau kerja didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya, perpindahan, dan kosinus sudut antara keduanya. Usaha menyebabkan perubahan energi kinetik suatu benda. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan sebuah benda bermasa 5 kg ditarik dengan gaya 25 Newton di bidang datar licin. Dengan menggunakan rumus F per M, kita mendapatkan percepatan sebesar 25 dibagi 5, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Artinya benda tersebut mengalami percepatan tetap karena tidak ada gaya gesek yang menghambat. Selanjutnya, pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat, benda bermasa 3 kg akan meluncur akibat gaya gravitasi. Rumus percepatan pada bidang miring adalah A sama dengan G sin theta, sehingga A sama dengan 9,8 dikali 0,5 sama dengan 4,9 per sekon kuadrat. Nilai ini menunjukkan percepatan benda menuruni bidang miring karena pengaruh gaya berat. Selanjutnya, contoh soal 3 yaitu pegas. Sebuah pegas memiliki konstanta 200 Newton per meter dan diregangkan sejauh 10 cm. Dengan rumus F sama dengan K dikali X, kita memperoleh gaya sebesar 20 Newton.